Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Hoirunisa dari kelas E semester 5 BKPI UIN Raden Intan Lampung. Nah, di sini saya dan klien saya akan melakukan sesi konseling dengan teknik client center dan akan diawali oleh perkenalan klien saya. Selamat menonton. Nah, jadi gimana, Mbak di sini namanya siapa? Nama saya Nur Sukmawati. Terus saya coba scroll searching apa itu bimbingan konseling. Ternyata bimbingan konseling itu bisa membantu kita buat sharing atau menyelesaikan masalah gitu. Jadi saya ada inisiatif gitu, mau mencoba bimbingan konseling ini gitu. Tapi kan ini Mbak baru pertama kali ya melakukan konseling. Benar, Mbak. Mbak bisa percaya sama saya? Apa Mbak nggak takut atau curiga kalau rahasia Mbak bakal kebongkar atau gimana? Ya sebenarnya saya agak ragu sih Mbak pertama datang ke sini itu, karena saya kan juga orangnya susah ya buat menceritakan masalah-masalah saya ke orang lain. Saya juga nggak mudah percaya sama orang lain. Jadi sebenarnya sampai sekarang pun saya masih ragu buat cerita sama Mbak gitu. Gitu. Tapi masih ada keinginan lah ya buat menceritakannya meskipun ragu. Iya, benar. Nah, jadi di sini kita kan akan melakukan sesi konseling. Tapi di dalam sesi konseling juga punya asas kerahasiaan, yaitu di mana seorang konselor harus menjaga rahasia seorang klien. Iya. Apabila nanti sewaktu berjalannya sesi konseling, Mbak sudah mulai tidak nyaman dengan keadaan ini, Mbak boleh memberitahu saya untuk memberhentikan sesi konseling ini dan kita lanjut di lain waktu dengan kesepakatan kita berdua. Nah, terus selama sesi konseling ini Mbak dilarang untuk membahayakan diri sendiri, dalam artian apabila Mbak tiba-tiba merasakan tidak nyaman, yaitu tadi Mbak bilang sama saya tanpa membuat keadaan ini semakin ribet atau Mbak bisa mencelakai diri sendiri. Karena dulu saya juga pernah mendapatkan klien yang manakala dia tuh karena dia saking depresinya kali ya Mbak, dia tuh akhirnya marah-marah ke saya karena dia udah ngerasa nggak nyaman. Maksudnya Mbak datang ke sini kan ingin cerita, jadi ceritanya bisa kita mulai aja ya. Baik Mbak. Sebenarnya gini Mbak, saya tuh bingung sih mau ceritanya gimana, tapi ya coba saya cerita ya Mbak. Saya tuh merasa kalau hampir setiap hari itu saya minder gitu Mbak dengan diri saya sendiri. Saya sulit bergabung dengan yang lain, saya sulit bergaul dengan teman-teman saya, bahkan untuk sekedar ngobrol saja kayak gimana ya Mbak, kayak nggak enak gitu. Jadi pokoknya saya tuh selalu merasa ingin sendiri gitu. Saya tuh merasa aman kalau sendiri. Jadi saya tuh nggak mau susah untuk bersosialisasi dengan teman-teman saya gitu Mbak. Ya, saya juga nggak tahu sih kenapa, tapi saya merasa tuh di zona nyaman ini tuh lebih aman buat saya daripada dengan campur dengan orang-orang yang lain gitu. Jadi Mbak ini intinya merasa tertutup lah ya. Iya, saya memang orangnya tertutup banget gitu, susah bergaul dengan orang lain. Terus kalau dengan orang-orang terdekat gimana? Kayak orang tua atau punya saudara nggak? Punya ya, ada sih. Kalau orang tua, kalau dengan keluarga saya biasa saja ya. Ngobrol ya pokoknya biasa-biasa saja, nggak seperti orang-orang di luar. Tapi kalau buat untuk sekedar cerita masalah atau masalah pribadi, ya masalah pribadi atau curhat tentang perasaan saya itu tidak pernah Mbak. Ya jadi saya tuh pokoknya susah banget buat cerita sama orang lain. Saya pokoknya lebih nyaman saya pendem sendiri aja deh gitu, sampai saya lupa masalah itu, ya udah kelar sendiri gitu. Jadi Mbak itu lebih memilih diem lah ya, meskipun dengan orang tua atau dengan saudara. Jadi emang susah buat terbuka dengan orang terdekat maupun lingkungan sekitar. Nggak bisa Mbak, nggak bisa sama sekali. Apalagi kalau orang itu tuh
orang baru buat saya gitu loh. Pokoknya saya susah banget buat mengenalkan diri saya ataupun buat sekedar gimana ya, basa-basi gitu. Pokoknya susah bangetnya. Saya sendiri itu buat saya ya udah aman, nyaman, pokoknya tenang kalau sendiri itu gitu. Oh gitu. Jadi emang ada sih beberapa masalah yang emang dia itu lebih nyaman dengan dirinya sendiri ya, sama seperti Mbak Wati ini. Dia lebih nyaman bahkan dengan orang tuanya pun dia introvert, tertutup. Benar. Terus ada lagi apa namanya yang Mbak rasakan yang lainnya selain introvert atau apa yang ingin diceritakan? Ya mungkin saya tuh merasa kalau diri saya tuh berbeda dengan teman-teman saya yang lainnya ya Mbak. Jadi saya tuh kayak nggak sepadan gitu, bukan nggak sepadan sih, kayak ya nggak bisa bergaul dengan mereka karena saya berbeda gitu Mbak. Saya merasanya kayak itu gitu. Mungkin teman-teman saya yang lainnya bisa ini bisa itu, sedangkan saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi itulah mungkin itu salah satu faktor kenapa saya lebih nyaman menyendiri dengan diri saya sendiri gitu daripada dengan orang-orang lain yang punya kelebihan, yang berprestasi, yang pokoknya yang bisa apa-apa lah Mbak. Pokoknya beda dengan saya iya, gitu Mbak. saya bisa ambil intinya. eh, Bahasanya sekarang tuh apa ya, kayak insecure kali ya mungkin. Benar Mbak, mungkin kayak gitu juga. Karena kurang pede di kalangan teman-teman, padahal benar. belum tentu teman-teman menganggap kita rendah gitu kan, tapi cuma perasaan kita aja yang belum belum pede gitu, seakan-akan memang kita tuh beda dari yang lain. Iya Mbak. Banyak kok orang yang merasakan seperti itu. Jadi inti dari masalah Mbak di sini tuh Mbak emang dasarnya orangnya tertutup, susah untuk terbuka dan merasa insecure di lingkungan sekitar. Apa di rumah juga merasakan seperti itu, kayak nggak pede karena merasa tertutup, jadi emang nggak pede dengan saudara-saudara, merasa berbeda sendiri atau gimana? Ya mungkin bisa jadi sih Mbak, kalau sama keluarga saudara, misalnya saudara jauh yang datang ya, ya udah nggak bisa buat ngobrol bareng gitu, Nggak bisa berbaur ya. nggak bisa berbaur, jadi coba sekedarnya aja gitu. Kalau nggak terlalu penting ya udah saya sendiri aja gitu. Terus selama mengalami masa-masa yang Mbak alami ini, kayak tertutup, insecure, itu Mbak merasakan dampaknya nggak? Biasanya ada yang merasakan dampaknya, oh di rumah diperlakukan seperti ini, oh di sekolah di lingkungan kuliah Mbak dilakukan seperti ini, atau bahkan tidak sama sekali. Ada sih Mbak, ada 1-2 dampak dari itu semua. Salah satunya itu mungkin saya ya itulah sedikit teman di kampus. Mungkin teman saya cuma 1 atau 2, itu pun yang benar-benar saya nyaman dengan mereka gitu, karena saya kan emang selalu sendiri kan Mbak. Jadi teman-teman saya tuh nggak tahu gimana sifat saya, gimana pokoknya perasaan saya bagaimana. Jadi mereka tuh mungkin lebih asik dengan orang lain gitu daripada dengan saya. Jadi saya merasa tuh kayak kok teman saya sedikit banget gitu. Terus saya juga merasa kalau gimana ya Mbak, mungkin sering dibully gitu karena saya pendiam apa gimana gitu. Anak kuliah masih ya zaman bully-bully Iya gitu. Mbak, jadi saya merasa tuh kayak down banget, saya tambah nggak percaya diri gitu. Iya, itu faktornya. Kalau di lingkungan di rumah nggak ada ya dari orang Nggak tua? ada sih Mbak. Mungkin dari teman-teman saya yang terlalu itu berdampak ke saya. Ya mungkin karena memang mereka juga belum kenal sama Mbak Wati ya, karena saking tertutupnya. Iya. Nah, sebelum Mbak kesini sebenarnya Mbak udah pernah ini belum sih mikirin, oh sebenarnya saya ini harus gini tapi saya nggak bisa gitu, saya harus kedepannya tuh harus seperti ini. Ada sih Mbak. Ada pikiran kan sebenarnya. Jadi gimana itu rencananya itu sebenarnya Mbak pengennya kayak mana tapi belum bisa merealisasikan? Ya sebenarnya saya pengennya tuh sedikit demi sedikit saya ingin mencoba untuk membaur dengan teman-teman saya. Walaupun cuma ngobrol dikit-dikit lah, pokoknya saya ingin ada di lingkaran teman-teman saya. Terus saya coba mengembangkan diri saya lewat ya pengetahuan biar saya tuh nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu
diem gitu kalau ngobrol, karena Oh, teman-teman saya kan orangnya gaul-gaul ya, gitu ya biar Mbak. mudah bergaul. Iya, terus mungkin saya juga dengan saya menyendiri itu saya banyak ketinggalan informasi-informasi tentang dunia maya, tentang teman-teman saya gitu. Jadi mungkin saya akan mencoba gimana ya, menambah wawasan saya, menambah itulah pengetahuan-pengetahuan tentang anak-anak zaman sekarang gitu. Biar saya tuh enak langsung bergabung sama mereka gitu. Saya juga ingin mengembangkan diri saya biar saya tuh menjadi bisa membuktikan kepada teman-teman saya yang mungkin pernah membuli saya, pernah ya itulah, pernah memojokkan saya tuh ingin membuktikan kepada mereka bahwa ya saya tuh tidak seperti yang mereka pikirkan gitu. Benar. Jadi di sini masalahnya tentang introvert dan insecure ya Mbak, dan Mbak Wati sebenarnya sudah mempunyai rencana untuk kedepannya seperti apa, cuma masih susah untuk merealisasikannya. Jadi masih ada lagi yang ingin diceritakan atau masalah dari diri Mbak Wati? Ya mungkin cukup itu sih Mbak, Cukup karena ya. saya cuma butuh teman sharing sih sebenarnya. Biar Emang saya susah tuh ya Mbak plong untuk gitu. cerita sama Iya. orang asing itu, apalagi Iya, Mbak benar. sama saya baru ketemu, jadi ya Benar. was-was juga kan pasti. Ya terus Terus Mbak, kalau boleh minta saran nih ya Mbak, apakah menurut Mbak tadi rencana yang mau saya lakukan itu bagus apa enggak ya Mbak? Atau mungkin ada tambahan dari Mbak, atau malah sebaliknya, malah sebaiknya jangan gitu Mbak? kalau dari saya sih Mbak ya, melihat rencana-rencana Mbak Wati kedepannya itu pengen seperti apa sebenarnya sudah bagus, karena Mbak emang bener-bener pengen usaha untuk bisa bergaul dengan teman-teman, dengan lingkungan sekitar. Cuma tambahan dari saya, mungkin bisa diawali dari orang-orang terdekat dulu, dari orang tua, karena sentuhan orang tua kan lebih penting nih, dukungan juga dari saudara-saudara, apalagi biasanya kita itu lebih dekat sama saudara kita, misalnya kakak kita atau adik kita, daripada ke orang tua. Mungkin mereka lebih bisa membantu lah, baru kita ke lingkungan kita, di lingkungan kuliah, di lingkungan masyarakat. Nah itu mungkin itu sih tambahan dari saya, lebih ke orang-orang terdekat dulu baru ke lingkungan. Pasti kalau kita udah biasa ke orang-orang terdekat, di lingkungan pun kita bisa mengalir pendekatan tanpa kayak mencoba kayak ragu gitu, tanpa kayak gitu kita udah bisa mengalir sendirilah kalau kita udah bisa terbuka dengan orang-orang terdekat kita itu. Terima kasih Mbak. Alhamdulillah saya udah ada gambaran buat langkah ke depannya gimana. Jadi saya tuh nggak ragu bener apa enggak itu loh, langkah yang mau saya lakukan itu apa benar apa enggak gitu. Jadi sebelumnya kan saya juga mikir juga itu kayak gimana ya, pokoknya masih ragu gitulah dengan wajar. kehidupan saya. Pokoknya Mbak inilah the best lah pokoknya. Alhamdulillah kalau Mbak Sukma, Mbak Wati bisa menyelesaikan dan bisa mendapatkan jalan keluar atas sesi konseling hari ini. Jadi apakah kita bisa sudahi sesi konseling kita? Baiklah, bisa Mbak. Tapi kalau nanti suatu hari nanti saya mau cerita ke Mbak lagi, saya boleh kan hubungin Mbak lagi? Oh iya, boleh. Nanti kita bisa atur jadwal lagi ya, kayak kita kemarin janjian itu seperti apa. Jadi udah bisa selesai ya, berarti ya udah clear ya, udah nggak ada ganjelan lagi kan? Alhamdulillah nggak ada, udah lega Mbak. Oke, baik, kita akhiri saja sesi konseling kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya. Nah itu tadi sesi konseling saya dengan klien saya dengan teknik client center. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.